Selamat malam semuanya. Kita akan lanjut lagi pertemuan kita yang kelima ya, ini ya. Tentang teori motivasi. Ya, jadi seseorang pada dasarnya bekerja karena memang ada motivasi tertentu. Nah, di mana motivasi ini kalau dilihat dari beberapa teori itu dipandang berbeda-beda. Kalau misalnya kita katakan bahwa seseorang yang sedang bekerja, apa yang bisa membuat dia memberikan pelayanannya yang terbaik? Dimanapun posisinya, dimanapun tugasnya. Dan bagaimana seorang marketing itu bisa memasarkan produk dari perusahaan dengan cara yang efektif, sehingga terjadi proses pembelian. Atau apa yang membuat karyawan itu bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Sehingga motivasi itu bisa dikatakan bahwa untuk memacu yang namanya performance ataupun kinerja. Tetapi pada dasarnya kinerja itu memang tidak hanya dipandang karena adanya motivasi. Ya, seseorang bekinerja bukan hanya karena motivasi, tetapi juga kinerja seseorang itu juga dipengaruhi oleh kemampuannya. Ya, selain kemampuan juga lingkungannya. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak hanya motivasi yang membuat seseorang bekerja dengan baik, kinerjanya baik, tetapi kemampuan orang itu pun, sekalipun motivasinya kita bilang ya motivasinya kecil lah untuk bekerja, tetapi ketika dia memiliki kemampuan yang cukup besar serta lingkungan yang sangat mendukung, biasanya akan menghasilkan kinerja yang lebih positif. Nah, motivasi, kemampuan serta lingkungan ini bisa tidak harus terpenuhi secara sempurna. Maksudnya adalah tidak harus ada motivasi dulu, tidak harus kemampuan juga, tidak harus faktor lingkungan juga yang akan membuat performance itu menjadi lebih baik. Terkadang salah satu saja bisa membuat performance itu baik. Gitu ya, contoh. Seorang cleaning service, kita bilang seorang cleaning service ataupun OB itu mungkin motivasi yang kuat untuk bekerja itu iya, tetapi kemampuan, keterampilannya serta pengetahuan yang dia miliki itu seringkali tidak begitu diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang baik sebagai seorang OB gitu ya. Lingkungan bisa menjadi faktor pendukung ataupun ya tidak mendukung lah sama sekali untuk seorang CS ya. Jadi bisa dikatakan bahwa motivasi, kemampuan, dan faktor lingkungan, salah satu saja dari 3 faktor ini bisa menjadi kunci untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Ya, motivasi itu adalah keinginan untuk mencapai tujuan ataupun kinerja tertentu. Yang kedua, kemampuan itu adalah keterampilan serta pengetahuan untuk melakukan pekerjaan. Dan yang faktor lingkungan itu nggak hanya lingkungan fisik ya, tetapi juga sumber daya, informasi, serta dukungan dari perusahaan untuk membuat seseorang itu bekerja dengan lebih baik atau berkinerja yang baik. Teori motivasi itu ada 2, berbasis kebutuhan serta berbasis dengan proses. Kalau dari berbasis kebutuhan sebenarnya banyak sekali, tetapi yang memang cukup terkenal saya ambil 4 ini. Yang paling terkenal dan akar dari ya segala teori motivasi kebutuhan itu adalah namanya teori Maslow. Teori Maslow disebut dengan piramida kebutuhan. Banyak digunakan masih sampai sekarang ya sama perusahaan-perusahaan. Yang kedua ada namanya teori IRG, lalu teori 2 faktor, serta teori kebutuhan yang diperoleh. Itu kalau berbasis kebutuhan. Teori Maslow atau yang dikenal dengan nama piramida kebutuhan ataupun piramida kebutuhan Maslow. Pada dasarnya kebutuhan seseorang, katakan karyawan, itu dipengaruhi motivasi itu dipengaruhi oleh kebutuhan karyawan. Nah, Maslow membagi bahwa kebutuhan karyawan itu terbagi menjadi 5 dalam bentuk piramida. Yang paling dasar itu kebutuhan secara fisiologis, seperti sandang, pangan. Nah, itu namanya fisiologis. Seseorang pertama sekali biasanya bekerja dengan motivasi kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Gitu ya. Setelah kebutuhan fisiologisnya, makanannya terpenuhi, dia akan naik ke kebutuhannya biasanya akan lebih tinggi, gitu ya. Kalau misalnya saya dengan bekerja, saya sudah bisa beli makanan gitu ya, memenuhi
beli pakaian, beli makanan, biasanya kebutuhan itu akan jauh meningkat. Ada lagi kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi ketika kita ingin menaikkan motivasi untuk bekerja. Yang kedua namanya keamanan. Nah, biasanya kalau kebutuhan keamanan ini porsinya tidak sebegitu besar dibandingkan dengan kebutuhan fisiologis. Gitu ya. Keamanan ini bisa dilihat dari bukan hanya security-nya tetapi juga dari rasa sakit dan bahaya. Contoh seperti orang yang sudah cukup sangat mapan untuk membeli makanan biasanya akan berupaya untuk saya pengen punya asuransi, saya pengen punya rumah yang lebih nyaman, saya pengen kayak keamanan gitulah ya, security-nya ditingkatkan. Selanjutnya, setelah kebutuhan keamanan, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan terpenuhi, biasanya manusia akan menaikkan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan sosial. Artinya adalah kebutuhan ikatan dia dengan sosialnya, dengan manusia yang lain. Seperti mulai dari pengen hangout gitu ya, pengen bentuk ikatan-ikatan dengan sahabat, seperti itu. Setelah sosialnya terpenuhi dan jumlahnya ini ya tidak sebesar dengan kebutuhan fisiologis dan keamanan. Jadi memang tidak semua orang memandang kebutuhan sosial ini sebagai salah satu kebutuhan di dalam memotivasi ketika ingin bekerja gitu ya. Yang keempat adalah yang namanya harga diri. Harga diri ini porsinya lebih kecil dibandingkan kebutuhan sosial. Artinya memang seperti yang tadi saya katakan, tidak semua orang terpacu motivasinya untuk bekerja hanya untuk harga diri. Harga diri itu ya berarti ya keinginan dia untuk dihormati oleh teman sekerjanya ataupun lingkungannya dia. Dan yang paling puncak itu adalah aktualisasi diri. Artinya biasanya ini bergantung sama panjangnya bekerja gitu ya. Kalau orang yang sudah lama bekerja biasanya akan mulai masuk ke tahapan saya ingin memenuhi aktualisasi diri seperti saya pengen dihargai, saya pengen dipandang dan berupaya untuk ya menjadi pimpinan. Ya kasarnya seperti itulah. Nah, ini adalah teori kebutuhan yang dilihat dari Maslow. Oke, jadi Maslow memandang bahwa manusia akan termotivasi untuk bekerja menghasilkan kinerja yang tinggi ketika kebutuhan-kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, serta aktualisasi dirinya ini tercapai dan terpenuhi. Selain itu, selanjutnya ada teori ERG. ERG ini singkatan dari eksistensi, relatedness, dan growth. Nah, ERG ini pada dasarnya memang dia mengelompokkan si teorinya Maslow. Jadi adalah pengembangan dari si Maslow. ERG ini dikembangkan oleh Clayton Alderfer, seorang psikologi Amerika. Jadi dia memang melihat bahwa sama seperti Maslow, manusia juga termotivasi untuk bekerja ketika ada pemicunya, gitu ya. Tetapi Clayton ini lebih mengelompokkan bahwa teori yang dihasilkan bahwa sebenarnya kebutuhan fisiologis dan keamanan itu termasuk dalam eksistensi seseorang, menunjukkan eksistensinya, keberadaannya. Nah, untuk kebutuhan keterikatan dengan sosialnya, kebutuhan sosial lah ya, Clayton menyatakan itu sebagai kelompok dari sebuah relatedness, gitu ya, keterikatan lah, hubungan. Selanjutnya untuk bagian kebutuhan harga diri serta di tingkat tertinggi piramidanya Maslow, aktualisasi diri, Clayton menyatakan bahwa itu termasuk di dalam sebuah pertumbuhan. Itu teori ERG. Nah, implikasi dari teori ini adalah setiap individu perlu mengenal perusahaan itu perlu mengenali kebutuhan yang memang mendorong individu-individu itu untuk memotivasi mereka dengan lebih tepat. Gitu ya, memang tidak semua orang memiliki proporsi yang sama kebutuhannya. Jadi diharapkan dengan teori ERG ini perusahaan bisa melihat nih, setiap karyawan dengan kepribadian yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, pengenalan akan kebutuhan perilaku lah, pengenalan perusahaan akan perilaku karyawan itu akan mendorong perusahaan untuk memperlakukan karyawan dan memberikan motivasi yang ya sesuai lah
dengan kebutuhannya. Yang ketiga ada namanya teori dua faktor. Teori dua faktor ini dikembangkan oleh Friedrich Herzberg. Nah, Friedrich Herzberg ini hampir sama. Dasarnya adalah si teori Maslow. Jadi memang teori Maslow ini sangat tua dan dikembangkan oleh Friedrich Herzberg. Nah, teori dari dua faktor yang dikembangkan Friedrich Herzberg ini ya masih dibilang ya ada yang menerima, ada yang tidak gitu ya. Sisi yang menerima memang ya faktor-faktor ini juga bisa diiyakan untuk memotivasi seseorang. Tetapi sisi yang kontra melihat bahwa tidak bisa semudah itu seseorang mengatakan motivator ini dianggap sebagai pemicu ataupun peningkat motivasi, sementara faktor hygiene ini dianggap sebagai ketidakpuasan itu muncul karena apa. Nah, teori dua faktor itu ada faktor hygiene namanya. Faktor hygiene ini ya faktor yang menimbulkan ketidakpuasan gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita mau bilang karyawan A kenapa dia bisa puas? Nah, itu jawabannya ada di faktor motivator. Tetapi kalau misalnya mau dibilang kenapa karyawan A bisa merasa tidak puas di tempatnya bekerja? Nah, itu dilihat dari sisi hygiene factor, dikenal dengan hygiene factor. Hygiene factor terdiri dari kebijakan perusahaan, sistem pengawasannya dan hubungan karyawan dengan atasan, kondisi bekerja, gaji, serta keamanan. Ini dianggap menjadi faktor yang memicu ketidakpuasan. Sementara faktor motivator, ini adalah faktor-faktor yang memicu terhadap kepuasan. Gitu ya, seperti achievement, recognition, interesting work, increased responsibility, serta advance and growth dianggap sebagai motivator yang bisa meningkatkan kepuasan seseorang. Walaupun teori ini memunculkan pro dan kontra, gitu ya, teori ini juga bisa dimanfaatkan untuk melihat bahwa perusahaan bisa memanfaatkan hygiene factor untuk mengurangi ketidakpuasan. Karena memang kalau dibilang Maslow kan tidak membreakdown gitu ya, bahwa achievement, recognition, interesting work itu sebagai faktor yang memuaskan kebutuhan dasar seseorang juga. Tetapi Friedrich Herzberg menyatakan bahwa motivator seperti achievement serta recognition, interesting work ini sebagai faktor yang memicu orang bekerja. Nah, perusahaan bisa pakai dua faktor ini untuk meningkatkan motivasi serta mengurangi rasa ketidakpuasan terhadap perusahaan. Dilihat dari sisi hygiene faktornya. Yang keempat adalah teori kebutuhan yang diperoleh. Nah, pada dasarnya teori ini dikembangkan oleh David McClelland ya. David menyatakan bahwa kebutuhan yang diperoleh ini bisa meningkatkan seseorang untuk lebih bermotivasi dalam bekerja gitu ya. Dia melihat ada tiga kebutuhan dari seseorang yang bukan yang wajib sih ya. Tiga kebutuhan yang membuat seseorang itu lebih termotivasi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk berprestasi. Jadi memang tidak hanya dari sisi fisiologis ya, tapi juga ketika seseorang bekerja, dia juga ingin berprestasi di dalamnya. Yang kedua adalah kebutuhan berafiliasi atau ya kebutuhan dia diterima sama lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah seseorang juga termotivasi untuk kebutuhan akan kekuasaan atau ya dia bisa memimpin, mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Itu adalah teori kebutuhan yang dikembangkan oleh David McClelland. Terlepas apapun kebutuhan yang memang dimiliki setiap manusia itu memang beda-beda. Tetapi pada dasarnya kebutuhan memang perusahaan ya sebaiknya melihat setiap kebutuhan dari karyawannya. Sehingga memang kan pada dasarnya perusahaan menginginkan karyawan itu berkinerja. Perusahaan berkinerja, maka output perusahaan juga akan meningkat. Jadi ya saling mendukung lah. Yang kedua adalah namanya teori berbasis proses. Jadi tidak hanya kebutuhan saja yang membuat seseorang termotivasi menghasilkan kinerja, tetapi juga proses di dalamnya juga menjadi sesuatu yang membuat orang itu
berkinerja. Dikenal dengan 4 teori: teori ekuitas, teori harapan, teori 2 faktor, serta teori kebutuhan. Teori ekuitas itu dia melihat sisi keseimbangan antara outcome dan input, tetapi yang dilihat di sini adalah antara orang dengan orang lain yang menjadi referensi. Referensi dalam artian orang yang dibandingkan dengan orang si A gitu ya, seseorang A dengan referensinya. Referensinya harus apple to apple atau sebanding lah. Kalau misalnya dibandingkan antara supervisor A ya dengan supervisor B, jangan dibandingkan antara supervisor A dengan manajer, udah pasti kan berbeda gitu ya. Kalau teori ekuitas menyatakan bahwa outcome dari orang itu dipengaruhi dari inputnya. Input itu apa? Input itu ya seperti kerja keras, loyalitas kepada organisasi, lamanya dia bekerja, tingkat pendidikan, pelatihan, serta keterampilan. Itu dianggap menjadi inputan untuk menghasilkan outcome. Ketika outcome dan input seseorang dengan orang lain yang sebanding dengan dia itu sama, itu akan dianggap adil atau equilibrium lah. Nah, teori ekuitas ini juga memunculkan bahwa ketika outcome input person dengan reference other-nya ini tidak sama, gitu ya, maka akan cenderung ada reaksi dari dianggap ketidakadilan. Nah, reaksi ketidakadilan ini bisa ditanggapi dengan hal-hal yang berbeda. Yang pertama, reaksinya bisa mendistorsi persepsi. Ya, gampangnya mendistorsi persepsi ini adalah dia akan langsung mengubah persepsinya. Bisa dari sisi positif, bisa dari sisi negatif. Sisi positif yang mungkin dia menganggap mungkin orang itu lebih pintar dari saya, gitu ya. Tapi sisi negatifnya, loh kok contohnya begini, seorang operator yang sudah lama bekerja, gitu ya, anggap 30, jangan kelamaan 30 udah terburu pensiun. Misalnya 5 tahun. Orang yang sama-sama sudah 5 tahun bekerja, ketika ada orang baru gitu ya, si A ini sudah bekerja 5 tahun dalam posisi operator A, ada orang baru masuk dengan gaji yang sama, outcome-nya itu adalah gaji ya. Dengan gaji yang sama, otomatis kan orang yang lama ini akan merasa tidak adil. Saya sudah bekerja lebih lama, tetapi kenapa baru masuk gajinya sekian gitu ya. Nah, mendistorsi persepsi seperti ini. Ada dia akan menganggap, oh mungkin keterampilannya lebih dibandingkan saya. Tetapi ketika persepsinya dia distorsi menjadi yang negatif, dia akan menganggap nggak adil ini namanya, gitu ya. Nah, itu namanya mendistorsi persepsi sebagai respon dari ketidakadilan. Yang kedua, akan ada kemungkinan reaksinya adalah mengurangi input. Yang tadinya dia merasa sudah loyal gitu ya, pasti dia akan mengurangi. Itu kalau dampak reaksi negatif lah, yang dipicu dari respon ketidakadilan. Yang ketiga, bisa ada kemungkinan dia akan meningkatkan outcome. Artinya adalah saya harus bekerja lebih giat supaya saya gajinya juga lebih bagus, gitu ya. Yang ketiga, mengubah referensi. Tidak jarang dia akan mengubah bahwa mungkin kalau misalnya orang itu yang dibandingkan gajinya tadi lebih tinggi dibandingkan orang tersebut, mungkin dia akan mengubah referensi menjadi, oh saya mungkin lebih buruk dibandingkan orang tersebut, gitu ya. Bisa kejadiannya adalah meninggalkan situasi atau ya resign, reaksinya mungkin resign. Dan bahaya sih kalau sampai menimbulkan reaksi ya resign. Karena memang jelek kalau nilainya perusahaan itu banyak karyawan yang turnover-nya cukup tinggi. Yang terakhir bisa mencari tindakan hukum. Ya mungkin dia akan menggugat perusahaannya ke hukum lah. Sehingga butuh ada yang namanya keadilan dalam organisasi. Nah, teori ekuitas ini melihat keadilan organisasi itu sebagai pemicu ataupun motivator. Nah, keadilan itu bukan hanya keadilan dalam hal outcome ya, tetapi dilihat dari 3 sisi. Ada yang namanya keadilan prosedural, artinya adalah secara prosedur pengambilan keputusan yang dilakukan itu adil. Yang kedua, ada yang namanya keadilan distributif, artinya adalah secara distribusi penyebarannya sama atau hasil yang diterima yaitu adil lah.
dipandang adil, mulai dari dilihat dari masa kerjanya, dilihat dari keterampilannya, dilihat dari outcome yang dihasilkan. Yang ketiga, keadilan interaksional. Artinya adalah sejauh mana orang tersebut diperlakukan dengan hormat. Gitu ya, ketika yang lebih senior, sekalipun dia sebagai seorang operator jabatannya, ya diperlakukanlah dengan hormat. Ini akan menunjukkan bahwa ya orang itu akan merasa dihargai di perusahaan. Jadi itu 3 teori keadilan kalau kita lihat dari teori ekuitas. Selain teori ekuitas, ada lagi yang namanya teori harapan. Teori harapan ini artinya adalah memang harapan seseorang terhadap tempat dia bekerja akan menentukan hasil yang akan orang itu berikan. Jadi teori harapan ini sangat kuat dengan imbalan gitu ya. Apa yang perusahaan berikan akan saya berikan sebanding dengan itu. Itu namanya teori harapan. Nah, teori harapan ini melihat dari 3 kategori. Yang pertama adalah harapan atau ekspektasi. Apakah orang tersebut yakin bahwa dia bisa sukses dengan dengan target yang diberikan oleh perusahaan. Nah, teori harapan juga melihat bahwa apakah kinerja itu bisa menghasilkan hasil seperti penghargaan. Nah, kategori yang ketiga adalah teori harapan melihat bahwa apakah hasil yang saya akan berikan gitu ya. Jadi proses yang saya lakukan akan memberikan hasil yang sebanding dengan imbalannya. Gitu. Jadi teori harapan melihat bahwa motivasi itu dihasilkan dari perhitungan yang rasional lah. Saya tuliskan di sini perhitungan yang rasional. Apakah sesuai dengan harapannya? Apakah yang saya akan lakukan ini dihargai? Atau apakah yang akan saya lakukan ini imbalannya sebanding? Gitu ya. Jadi memang teori harapan ini erat sekali dengan balas jasa. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi harapan, penghargaan, serta valensi ini. Jadi teori harapan ini dikenal dengan 3 kategori, ekspektansi, instrumentali, serta valence. Nah, kalau ada ekspektansi, perusahaan bisa mempengaruhi motivasi seseorang, kinerja seseorang, dengan cara penuhi harapannya. Yakinkan kalau dia bisa sukses. Yakinkan bahwa tempat kerjanya ini mendukung harapan dia untuk sukses. Serta berikan dorongan bahwa usahanya dia itu akan memberikan hasil yang berbeda ketika dia tidak berusaha. Atau usahanya dia itu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak berusaha. Nah, itu bisa mempengaruhi ekspektansi seseorang terhadap perusahaannya. Dilihat dari sisi instrumentally, ini lebih terkait kepada penghargaan. Orang akan cenderung menghasilkan kinerja ketika ada penghargaannya, gitu ya. Maka sebaiknya perusahaan ya berikan penghargaan, ada rewardnya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa akan ada reward? Ya otomatis harus diinformasikan bahwa akan ada reward dari setiap kinerja yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah jangan serta-merta langsung membatalkan reward. Gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh karyawan, kalau memang itu berhasil, ya berikan reward. Jangan gagalkan reward. Ketika karyawan melihat kok jadinya rewardnya dicabut, ya itu akan membuat orang berpikir ulang, men-set ulang motivasinya untuk bekerja. Yang ketiga, kalau dilihat dari sisi valence atau imbalannya, gitu ya, maka berikan reward yang sebanding kepada pegawai tersebut. Dan nyatakan bahwa reward yang diberikan itu telah dilakukan secara adil. Serta biarkan pegawai memilih
reward apa yang mereka mau. Gitu ya, karena memang kebutuhan seseorang terhadap reward itu kan berbeda-beda. Gitu ya. Nah, kalau dari sisi saya ya, mungkin saya melihat bahwa apapun memang tuntutan perusahaan, apapun imbalan jasa yang diberikan kepada karyawan gitu ya. Saya sebagai seorang karyawan akan melihat ya, selagi saya bisa bekerja keras, saya akan bekerja keras. Walaupun ada atau tidak ada yang melihat. Karena sekalipun perusahaan tidak memberikan reward, atau mungkin perusahaan akan memberikan reward tapi tidak menginformasikannya. Bisa jadi reward itu dalam bentuk kenaikan gaji, tahunannya jauh lebih besar gitu ya. Bisa jadi pemberian mempromosikannya pada jabatan tertentu, kita nggak tahu. Tetapi apapun yang kita lakukan, lakukanlah. Kalau memang itu harus bekerja keras, ya bekerja keras saja. Karena hasilnya itu pasti akan datang di waktunya yang tepat. Gitu ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Oke, yang bisa saya simpulkan bahwa motivasi seseorang bekerja itu dilihat dari dua teori kebutuhan. Yang pertama, motivasi seseorang itu dilihat dari sisi pemenuhan kebutuhannya serta sisi dari pemenuhan prosesnya. Nah, teori kebutuhan ini melihat bahwa performance seseorang itu dihasilkan dari kebutuhannya yang terpenuhi. Sementara kalau dari proses, kinerja seseorang akan ditentukan dari proses perhitungan yang rasional sebanding dengan outcome yang dihasilkan. Ya, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan ke saya atau WhatsApp ke saya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam.